yang pernah. Bos Teh, menurutnya ini kan apa kira-kira yang Anda ketahui selama masa ujuk rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak fair itu dari mana? Meloloskan partai atau tidak meloloskan partai? Coba jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan kita sebagai anggota KPU sudah diatur? Ya, itu saya tidak paham. Yang jelas, yang saya tahu keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar. Intinya seperti itu. Dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU, sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa aja, tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari tengah menghadapi tuntutan hukum yang sangat serius. Dia dilaporkan oleh Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini Muin ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dengan dugaan pelecehan seksual. Laporan tersebut sudah disampaikan ke DKPP oleh Farhad Abbas yang ditunjuk oleh Hasnaini sebagai pengacaranya. Selain ke DKPP, Farhad mengaku juga akan melaporkan Hasyim Asyari ke polisi pekan depan. Ketua DKPP Hedi Lugito mengaku sudah menerima laporan tersebut dan sedang melakukan verifikasi administrasi. Ketua KPU Hasyim Asyari kepada media mengaku telah mengetahui pelaporan dirinya ke DKPP. Kami mengikuti laporan ke DKPP tersebut, ujarnya singkat. Farhad itu sebelumnya mengaku telah melengkapi bukti pelaporannya. Bukti yang dibawa adalah pengakuan, testimoni, kemudian dalam bentuk rekaman video, bukti-bukti komunikasi WhatsApp, dan foto-foto pembelian sebuah tiket ke Yogyakarta, kemudian foto-foto kebersamaan. Itu ujar Farhad. Saya tidak ingin membahas soal isu pelecehan seksualnya. Biarlah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan polisi yang menindaklanjuti laporan tersebut, dan apakah Hasnaini ini bisa membuktikannya. Saya justru lebih tertarik dengan testimoni Hasnaini bahwa dia dapat bocoran dari Hasyim Asyari, KPU itu telah mendesain bahwa pemenang Pilpres pada 2024 nantinya itu adalah pasangan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Artinya sebagai calon presiden, Ganjar Pranowo itu akan dipasangkan dengan Erick Thohir sebagai calon wakil presidennya. Testimoni itu dibuat ketika Hasnaini diwawancarai oleh Farhad Abbas dan Ahmad Yani, ini Ketua Umum Partai Masyumi, yang sama-sama bersama Farhad juga menggugat KPU, itu menjadi lawyer dari Hasnaini. Assalamualaikum, hari ini saya Ketua Umum Partai Pandai bersama dengan Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani. Halo Pak. Hadir juga dari Sekjen Partai Perkasa. Hari ini kita akan membuat testimoni pengakuan sebagai korban daripada pelecehan seksual dan upaya pemerkosaan yang mungkin sudah terjadi, yaitu dari Hasnaini, di mana pelaku utamanya adalah, kita sebut saja HA, Ketua KPU RI. Bagaimana Bu Hasnaini? Apa kabar? Didampingi Bang Iksan? Ya. Agak maju dikit Pak. Gimana Bu Hasnaini? Kita mau tahu tentang kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap saudari dan kurang lebih antara bulan Juli dan bulan Agustus kemarin. Ya, saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya, kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara bapaknya. Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada? Atau untuk membesarkan partai bersama? Sangat, dan saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan, dan akhir hidup saya berakhir di penjara. Kira-kira apa yang, kalau menyangkut kejahatan atau kekerasan seksual maupun upaya-upaya itu bisa dibuktikan Bu ini? Bisa dibuktikan, buktinya cukup kuat. Apakah pantas perilaku seorang ketua KPU untuk melaksanakan atau Mekanisme bekerjanya KPU di dalam sehingga orang bisa diloloskan.
termasuk saya waktu di luar bisa lolos di tahap 1. Terus menurut saudara? Pada itu artinya gini, ini pada waktu tahap 1 memang berarti yang bekerja itu bukan partainya Ibu Husna ini kan? Ibu Husna ini hanya menerima bersih saja. Betul. Berarti yang mengerjakan itu aparat KPU semua Betul. di bawah perintah ketua KPU dan kawan-kawannya. Jadi mereka sudah mendesain untuk menjadi presiden itu adalah Ganjar dan Erick Thohir. Anda yakin ini? Itu statement dari dia, saya tidak tahu. Dari kalau- siapa? Dari ketua Statementnya KPU? Pak Hasyim Asyari sendiri kepada saya, bercerita waktu saya berduaan. Tapi kalau dia ngeles dan tidak mengingkari itu saya tidak tahu. Ya, mungkin pasti yang ada bukti fakta itu tambahan. Iya. Ini kan pileg dengan pilpres itu kan bersamaan. Artinya tadi Ibu Husna ini sebagai indikasi dan bukti yang nggak mungkin dia bisa pungkiri bahwa partainya Ibu Husna ini di tahap Asna ini ya. Asna ini di tahap pertama Partai Republik 1 itu. Partai Republik 1 itu kan lolos. Padahal yang bekerja itu menunjukkan yang tidak boleh dilakukan. Yang bekerja itu harus Jakarta. Berarti jauh sebelumnya juga mungkin sipol-sipol pun mereka juga mengerjakan semua itu. Gitu. Dengan menggunakan tadi kecurangan pemilu itu dengan menggunakan sistem IT. Yang pernah Bos Tei, menurutnya ini kan apa kira-kira yang Anda ketahui selama masa uji rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak fair itu dari mana? Meloloskan partai atau tidak meloloskan partai, coba jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan kita sebagai anggota KPU sudah diatur? Ya, itu saya tidak paham. Yang jelas yang saya tahu keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar. Ini seperti itu, dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa aja, tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua tentang. Benarkah pengakuan Hasyim Asyari itu? Atau tepatnya benarkah Hasyim pernah menyatakan hal itu kepada Hasnaini? Ini tentu sangat menarik dan hitung-hitungannya kenapa kok jadi sangat masuk akal ya. Ganjar kan selama ini disebut-sebut sebagai calon presiden skoci yang disiapkan oleh Presiden Jokowi. Ini kalau Presiden Jokowi gagal memperpanjang masa jabatannya. Koalisi Indonesia Bersatu diduga ini akan digunakan oleh Ganjar Pranowo untuk maju capres. Partai Amanat Nasional dan P3, ini dua partai di koalisi Indonesia Bersatu juga secara terbuka sudah mengajukan nama Ganjar sebagai calon presidennya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan misalnya sudah menyatakan akan mengajukan dan membawa nama Ganjar ini ke koalisi Indonesia Bersatu. Begitu juga dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono yang menyatakan bahwa 14 pengurus Dewan Pimpinan Wilayah P3 sudah mengajukan nama Ganjar. Namun pencapresan Ganjar ini tampaknya masih terganjal dari sikap Golkar yang ngotot mengajukan nama Erlangga sebagai calon presiden. Golkar mengatakan bahwa Erlangga jadi calon presiden itu sebagai harga mati. Bagaimana dengan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden? Erick juga sudah sudah cukup lama ini merapat PAN dan juga ke P3. Ini terlihat ketika perempuan PAN ini mengusulkan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya juga PAN Lampung juga mengajukan nama Erick Thohir nih ya. Zulkifli Hasan maksud saya ini juga mengaku partainya mempertimbangkan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Dalam pertemuan dengan para caleg PAN di Jawa Tengah, itu Zulhas bahkan mengajak Ganjar dan Erick hadir dalam pertemuan tersebut. Dan kedua-duanya itu, terutama Ganjar ya, dielulukan oleh kader PAN sebagai calon presiden. Kebanggaanku, ku yakin pemilu nanti pasti menang. Selamat datang untuk saudaraku. Selamat
Ya, terima kasih. Ya, setelah foto Bapak dan Ibu bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Bagaimana dengan P3? Nama Erick Thohir juga sudah disebut akan diusung sebagai calon wakil presiden dari P3. Dalam sebuah seminar nasional dan temu tokoh perempuan P3 pada tanggal 31 Oktober 2022 lalu, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani secara terbuka itu menanyakan kepada audiens tentang pencalonan Erick sebagai calon wakil presiden, dan para hadirin itu menyambutnya dengan core setuju ya. Sementara Erick Thohir sendiri menyatakan terima kasih, dia didukung oleh P3 dan sebelumnya juga sudah didukung oleh PAN. Tapi kata dia kan banyak juga calon lain yang akan maju pada Pilpres. Dan kita kelihatan sekali ya, memang Erick Thohir ini sekarang ini sudah lama melakukan kampanye. Dan kemarin terakhir ketika dia berkunjung ke Sumatera Barat, itu sebenarnya kunjungan dia sebagai Menteri BUMN, tapi dia dilulukan sebagai calon wakil presiden. Jadi kelihatannya memang pasangan Ganjar dan Erick ini yang tengah disiapkan oleh Koalisi Indonesia Bersatu untuk maju sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Tapi dalam hal ini KIB itu baru P3 dan PAN. Tinggal sekarang ini Golkar yang belum memutuskan. Tapi bahwa kemudian ada info bahwa Ketua KPU Hasyim Asyari membocorkan skenario ini ke Hasnaini, ini tentu saja menjadi sangat menarik. Kok jadi nyambung dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sekali lagi, skenario itu ya kalau memang benar dan bagaimana nanti bisa diwujudkan, itu saya kira tergantung pada setidaknya 3 hal. Pertama, apakah PDIP pada akhirnya sepakat mengusung Ganjar? Karena menurut saya sangat sulit membayangkan Ganjar bakal menang Pilpres bila dia tidak didukung di PDIP. Setidaknya kan basis utama Ganjar ini kan Jawa Tengah ya, sedikit mungkin Jawa Timur. Di wilayah-wilayah lain mungkin di Indonesia Timur relatif Ganjar cukup kuat, tapi di wilayah lain di Jawa ini mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan juga Sumatera misalnya, suara Ganjar itu pasti sangat lemah gitu ya. Apalagi bila kemudian PDIP itu punya pasangan capres cawapres sendirian, ya ini makin berat buat Ganjar ya. Yang kedua, apakah Anies itu jadi mendapat tiket atau tidak pada Pilpres 2024 dan dia berpasangan dengan siapa? Kenapa kita pertanyakan ini? Karena dalam laporan koran Tempo terbaru kan disebutkan bahwa Firly Bahuri kembali berusaha untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka. Nah, ini kalau bila Anies dapat tiket dan PDIP juga punya capres sendiri, saya kira sulit ya buat Ganjar untuk menang gitu ya. Kecuali jika memang karena sudah didesain, maka segala macam cara dan kecurangan itu bisa dilaksanakan secara masif, dan itu akan didukung oleh instrumen negara termasuk dalam hal ini KPU. Ketiga, saya kira ini yang paling penting, pemilu itu tidak ditunda dan Jokowi itu memperpanjang kekuasaannya. Kalau itu terjadi, pemilu ditunda dan kemudian Jokowi memperpanjang kekuasaannya, ya berarti skenario menjadikan Ganjar dan Erick Thohir sebagai calon jadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti tidak akan terlaksana.